Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang studi kasus Quality Management of Big Company. Berikut ada anggota kami, yaitu saya sendiri, Sabrina Fitri Salsabila, lalu ada Meai Romauli Silaban, lalu ada Tias Widya Utami, lalu ada Muhammad Fadlur Rahman Zaki, dan Muhammad Fawaz Firzatullah. Selanjutnya, Oke, jadi perusahaan W ini mengambil teknologi inovatif dan juga produk termuka sebagai prinsip, dan juga dia menjanjikan integritas, kompatibilitas, keamanan, stabilitas sistem karena ada dua alasan. Di satu sisi juga perusahaan W itu bergantung pada teknologi produk, kualitas pelayanan, dan juga keunggulan dalam penelitian, pengembangan, penjualan produk, dan juga layanannya. Nah, adapun kegiatan manajemen dari perusahaan W, yaitu mutu proyek pengembangan produk baru harus sesuai dengan kebijakan mutu perusahaan, yaitu dengan teknologi unggul, kemudian produk berkualitas tinggi, layanan yang kredibel, dan juga tulus. Nah, perusahaan W juga mengembangkan kebijakan kualitas untuk mengurangi zat berbahaya, yang mana eh, kebijakan pengecualian kualitas HCF yang dapat mencegah polusi, mengurangi biaya, dan perbaikan berkelanjutan. Kegiatan mutu yang diambil oleh perusahaan W itu mengembangkan tujuan umum kualitas dari 4 aspek, yaitu ada tingkat cacat produk yang terdaftar melalui desain utama dari adalah 0, kemudian skor total sistem untuk pemeriksaan harus lebih dari 90, tingkat kegagalan produksi itu yang kurang dari 10%, kemudian pelanggan kepuasan lebih besar dari atau sama dengan 93%, mutu manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W menggunakan standar ISO 901 banding 2000. Pada saat yang sama membuat penjahitan dalam sistem manajemen mutu. Kemudian perusahaan W sistem manajemen mutu perusahaan W dapat menerapkan dan mempertahankan dalam internal dan berusaha juga untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, measure adalah langkah pengumpulan data yang dikenal sebagai pengukuran adalah bertujuan untuk menetapkan standar kinerja dan dapat mendapatkan gambaran rinci tentang proses atau area yang akan kita fokuskan untuk peningkatan. Perusahaan W ingin meningkatkan sistem manajemen mutu selama pengembangan produk baru mereka. Dalam studi kasus ini, mereka melakukan pengembangan produk baru, meningkatkan kualitas organisasi manajemen, memberdayakan hak yang sesuai, dan memperjelas tugas dan tanggung jawab yang sesuai. Mereka juga mendesain ulang sistem kualitas dan mengubah struktur organisasi. Tingkat kegagalan produk baru sebelum dan sesudah menggunakan program perbaikan selama 12 bulan dibandingkan. Jumlah kegagalan sebelum program perbaikan adalah 97 dengan total tingkat kegagalan 14,83%. Sementara jumlah kegagalan sesudah program perbaikan adalah 39 dengan total tingkat kegagalan 5,03%. Selisih jumlah kegagalan sebelum dan sesudah penggunaan program perbaikan adalah 58 dengan besar tingkat kegagalan 9,8%. Nama saya Eva Sudarsullah dan saya akan menjelaskan tentang analisis respon. Yang pertama ada kualitas dan kinerja produk yang berisi kinerja keandalan produk baru buruk dan lebih target, kualitas produk baru yang kurang menguntungkan, kualitas pembuatan produk baru yang tidak maksimal dan stabil. Dan yang kedua ada sistem manajemen mutu
berisi peningkatan keluhan konsumen dan biaya pelayanan, peran dan tanggung jawab tidak jelas dalam organisasi manajer mutu, perangkat IT bisnis tidak cukup, sistem komunikasi dan pelaporan tidak lancar. Dan yang ketiga ada kemampuan eksekutif organisasi mutu tidak mencukupi, berisi evaluasi sistem proses tidak sempurna, struktur organisasi yang tidak jelas, sistem proses terintegrasi, organisasi yang berkualitas tidak mendukung, dan yang keempat ada kualitas antar karyawan buruk. Ada sumber daya tidak dimanfaatkan secara maksimal, itu dari mutu sumber daya yang rendah. Dan yang kelima ada sistem perencanaan yang tidak matang yang berisi perencanaan proyek dan target kualitas yang kurang, sistem standar kualitas produk baru tidak sempurna, standar desain produk belum sempurna. Dan yang keenam ada sistem evaluasi lemah yang berisi evaluasi sistem proses tidak sempurna, kurangnya monitoring dan evaluasi produk baru, tidak ada kontrol terkait rekayasa dan praktik nyata. Dan itu semua dari Quality Management Improvement, Company New Project Development New Project. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada permasalahan utama dari perusahaan W, yaitu ada di nomor 1 ada sistem manajemen mutu proyek pengembangan produk baru tidak sempurna. Faktornya adalah kurangnya pemantauan, kurangnya penilaian kualitas untuk penelitian dan pengembangan, lalu sistem kontrol yang tidak terintegrasi. Yang kedua, kemampuan eksekutif organisasi manajemen mutu tidak mencukupi, yang faktornya adalah karena komunikasi eksternal maupun internal tidak lancar, lalu koordinasi antara departemen berantakan. Lalu, yang ketiga, sistem proses tidak sempurna, karena faktornya mutu produk tidak terstandar mekanisme dekomposisi, lalu target kualitas tidak masuk akal dan tidak sesuai permintaan pasar. Lalu yang keempat, kontrol kualitas pengadaan sangat lemah, yaitu faktornya karena ada masalah pada pemrosesan bahan, lalu tingkat manajemen dan pemantauan di pemasoknya itu kurang. Lalu, yang kelima, nilai-nilai karyawan menyimpang dari tujuan bisnis, yaitu faktornya karena kesadaran manajemen, kualitas staf, desain tidak kuat, lalu kurangnya kesadaran kualitas karyawan, dan mekanisme pelatihan staf tidak sempurna. Lalu, skema pelatihan untuk karyawan tidak masuk akal, faktornya karena kemampuan desain tim R&D yang kurang, lalu kurangnya pengalaman manajemen, lalu kualitas definisi persyaratan posnya tidak jelas. Lalu yang ketujuh, sumber daya dasar perusahaan tidak efektif, yaitu faktornya karena kemampuan manajemen data yang buruk dan alat TI atau teknologi yang ada di perusahaan W itu tidak efektif untuk digabungkan dengan tujuan bisnisnya. Nah, lalu ada improvementnya itu pertama perusahaan bisa melakukan memperkuat pelaksanaan proses, yaitu memperkuat konstruksi, implementasi, sistem proses, dan meningkatkan pelaksanaan mutu organisasi. Nah, yang kedua ada sistem manajemen mutu proyek, yaitu pengembangan produk baru. Lalu di pelatihan pekerjanya itu bisa meningkatkan kualitas SDM dan membuat perencanaan karir untuk para stafnya. Lalu tingkatkan manajemen pemasok, karena perusahaan W melewatkan langkah-langkah untuk mengintensifkan manajemen pemasoknya. Lalu ada efisiensi pemanfaatan sumber daya, yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan W dalam pemanfaatan sumber daya untuk lebih bisa ditingkatkan lagi. Baik, tahap yang terakhir adalah kontrol. Perusahaan W memanfaatkan teknologi MSA untuk memperoleh informasi mengenai cacat pada produk baru. Dengan hasil dari implementasi skema peningkatan manajemen kualitas dalam pengembangan produk baru, perusahaan W berhasil mencapai tingkat cacat produk baru yang lebih rendah dari nilai target yang ditentukan, serta tingkat penghapusan cacat pada setiap fase lebih tinggi dari persyaratan minimal yang ditetapkan. Di sini terdapat tabel perbandingan situasi kecacatan produk baru dan tingkat penghapusan kecacatan fase di perusahaan W. Jadi dari tabel ini dapat dilihat bahwa setelah melakukan improve, total cacat menjadi 6 dari 30 maksimal cacat dan seterusnya. Untuk tingkat penghapusan cacat lebih tinggi dibandingkan dengan syarat minimal penghapusan cacat, yaitu tingkat penghapusan cacat yang pertama 100%, dengan minimal tingkat penghapusan cacat 80%. Artinya, tingkat penghapusan cacat sudah di atas tingkat minimal penghapusan cacat, maka improvement yang dilakukan oleh perusahaan W ini menghasilkan perubahan yang baik. Next. Selanjutnya terdapat tabel jumlah tingkat kegagalan produk baru
sebelum dan sudah melakukan skema perbaikan. Dapat dilihat dari tabel ini, setelah menerapkan skema peningkatan manajemen kualitas, terjadi penurunan yang signifikan, baik dalam proyek pengembangan produk baru, jumlah dan tingkat kegagalan produk baru. Contohnya, waktu berjalan dari produk baru selama kurang dari 1 bulan, jumlah kegagalan sebelum menggunakan program perbaikan yaitu 18, dan jumlah kegagalan setelah melakukan perbaikan yaitu 3. Artinya jumlah kegagalan menurun. Next. Dan yang terakhir di sini ada grafik jumlah penanganan keluhan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan skema perbaikan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dikatakan bahwa dalam 1 tahun terdapat penurunan yang konsisten dalam jumlah penanganan keluhan pelanggan setelah dilakukannya improvement dibandingkan dengan sebelum melakukan improvement. Hal ini menunjukkan bahwa skema perbaikan telah memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Lalu kami bisa memberikan kesimpulan dengan membandingkan dan menganalisis tingkat kecacatan, tingkat kegagalan produk baru, dan kepuasan pelanggan, dapat disimpulkan bahwa skema peningkatan manajemen mutu pada proyek pengembangan produk baru memiliki keberhasilan yang signifikan dan berdampak positif bagi perusahaan W. Hal ini membuktikan bahwa faktor kunci yang mempengaruhi manajemen mutu pada proyek pengembangan produk baru secara sebagian sesuai dengan situasi sebenarnya yang ada di perusahaan W. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.